Shalom suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan masuk dalam satu pembahasan kebenaran firman Tuhan dengan tema melihat tapi tak percaya. Sebelumnya kita angkat satu pujian, aku puji dengan Tuhan yang besar. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Oh, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Mu. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada, sesuai dengan janji saya tadi di awal bahwa kita akan belajar satu tema melihat tapi tak percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mengangkatnya dalam Keluaran pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-25. Masih dalam tema besar, yaitu Akulah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau masih mengingat dengan tema Akulah Tuhan, maka kita akan diingatkan bahwa yang menyampaikan firman-Nya adalah Tuhan sendiri, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang kemudian menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dimulai dari sosok Abraham, Ishak, dan Yakub dan keturunan-keturunannya. Dipilih Tuhan untuk masuk ke dalam satu tanah perjanjian yang disebut dengan tanah Kanaan, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang disebutkan dalam kebenaran firman Tuhan melimpah susu dan madunya. Tanahnya begitu luas, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan akan mendiami, memiliki, menjadi milik pusaka dan diwariskan kepada keturunannya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan siapakah Dia yang memberikannya? Dia adalah Allah yang kekal dan juga kekal selama-lamanya. Haleluya. Nah, hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan melihat satu tema dalam proses pembebasan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir oleh tangan Tuhan yang begitu kuat, yang begitu luar biasa, melalui dua hambanya, yaitu Musa dan Harun, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tapi dalam proses pembebasan tersebut, Bapak, Ibu, dan Saudara, Musa dan Harun mengalami hal yang luar biasa, tantangan yang luar biasa, kendala yang luar biasa, bahkan penolakan, bahkan ketidakpedulian, keacuh-tak-acuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Nah, kita akan melihat akan dua alasan mengapa, Bapak, Ibu, dan Saudara, sosok yang atau pribadi yang menolak pembebasan itu, yaitu Raja Firaun sendiri, yang adalah Raja Mesir, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang melakukan penindasan, yang melakukan kemudian intimidasi, kerja paksa, dan Bapak, Ibu, dan Saudara,
membuat bangsa ini menjadi begitu tertindas Bapak Ibu dan Saudara. Tuhan mengingat semua janji-janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan kemudian diutuslah Musa dan Harun Bapak Ibu dan Saudara. Nah Bapak Ibu dan Saudara, ketika mereka sedang melaksanakan tugas sebagai utusan dari Tuhan sendiri, yang dalam teks yang lalu disebut sebagai yang mengaku diri akulah Tuhan, yaitu pribadi pencipta langit dan bumi Bapak Ibu dan Saudara. Kemudian Musa dan Harun mengalami masalah yang luar biasa, tidak semudah yang mereka pikirkan Bapak Ibu dan Saudara. Bahkan Musa sendiri dalam pembahasan kita di minggu yang lalu, Musa merasa pesimis, merasa tidak mampu, merasa harus memenangkan dirinya sendiri dulu, kemudian baru bisa melangkah Bapak Ibu dan Saudara. Bahkan dia mengatakan bahwa dia tidak pintar lidah Bapak Ibu dan Saudara, artinya dia tidak fasih dalam berkata-kata, dia terbata-bata Bapak Ibu dan Saudara. Nah Bapak Ibu dan Saudara, ketika mereka sedang diutus Tuhan dan menghadap Firaun untuk meminta izin agar bangsa Israel kemudian pergi beribadah di padang gurun selama 3 hari Bapak Ibu dan Saudara, Firaun kemudian menolak. Dan apa yang terjadi? Tuhan kemudian mengirimkan tulah Bapak Ibu dan Saudara. Nah hari ini kita membahasnya dalam Keluaran pasal yang ke-7 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-25. Ini masuk dalam tulah yang pertama Bapak Ibu dan Saudara. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, ketika tulah ini Bapak Ibu dan Saudara kemudian diberlakukan kepada dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi kemudian rupanya Raja Firaun ini Bapak Ibu dan Saudara juga tidak kemudian tidak merasa bahwa itu adalah suatu risiko ketika melawan firman Tuhan atau kemudian menjadi suatu masalah ke depannya. Tetapi dia kemudian tidak percaya akan kuasa Tuhan, tidak yakin Bapak Ibu dan Saudara. Nah ada 2 alasan penting mengapa Raja Firaun sekalipun dia melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dimulai dengan tongkat yang menjadi ular yang kemudian juga dipraktekkan oleh ahli-ahli nujum atau ahli-ahli orang-orang Mesir Bapak Ibu dan Saudara. Kemudian dia melihat bagaimana beberapa kuasa-kuasa Tuhan yang luar biasa, tidak percaya Bapak Ibu dan Saudara. Nah ada 2 alasan mengapa Raja Firaun kemudian melihat tapi tak percaya. Jadi dia sudah lihat dengan mata kepala sendiri, bukan katanya, bukan kata orang lain, bukan artikel, bukan berita dari kapan kemudian dia tidak melihat, tapi kemudian dia membaca atau kemudian mendengarnya. Tidak Bapak, di depan mata dia sendiri. Di mana? Ketika dia bangun pagi-pagi, dia suka berada di pinggir sungai Bapak Ibu dan Saudara. Dan apa yang terjadi ketika Musa datang kemudian memberitahukan apa pesan Tuhan, apa firman Tuhan, dia kemudian Bapak Ibu dan Saudara tidak menganggap itu sebagai suatu pesan, dan dia tidak percaya Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Nah kita akan melihat alasan yang pertama mengapa Raja Firaun ini kemudian melihat tapi tak percaya. Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara, karena Firaun tidak mau mendengar firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu dia tolak. Ini dalam ayat yang ke-14 sampai 18. Kita kalau Bapak Ibu dan Saudara membacanya nanti dengan teliti, dengan seksama Bapak Ibu dan Saudara, Bapak Ibu dan Saudara akan melihat, menemukan bahwa hal pertama yang kemudian membuat Raja Firaun ini kemudian tidak mau percaya kepada Tuhan, kuasa Tuhan yang dalam pencipta langit dan bumi, bahkan yang pernah menolong negerinya Bapak Ibu dan Saudara lewat seorang hamba yang bernama Yusuf. Dia tidak percaya, dia tidak ingat itu Bapak Ibu, dia tidak mau tahu. Saya yakin sejarah itu Bapak Ibu dan Saudara pasti tuliskan, pasti juga kemudian diberitakan, dicerdahkan Bapak Ibu dan Saudara, tapi dia tidak percaya. Dan Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita melihat bahwa Raja Firaun ini tidak mau mendengar firman Tuhan. Nah mari kita buktikan. Apa buktinya bahwa Firaun ini tidak mau mendengarkan firman Tuhan? Yang pertama Bapak dan Saudara, dalam ayat 14-15. Raja Firaun ini menolak firman Tuhan yang disampaikan oleh utusannya, yaitu Musa dan Harun. Dia tolak Bapak dan Saudara. Dia mendengar, apa sih? Lu ngomong apa sih Bapak? Dan apa yang terjadi? Itu membuat kemudian kesal hati Tuhan. Membuat juga Firaun, Musa dan juga Harun kemudian menjadi marah Bapak Ibu dan Saudara. Yang kedua, Firaun, bukti bahwa Firaun tidak mendengar firman Tuhan, dia menolak utusan Tuhan atau hamba Tuhan. Ini yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu dan Saudara, begitu banyak juga orang Kristen pengikut
yang dia ada di dalam gereja, yang ada dalam persekutuan, dalam komunitas, menolak firman Tuhan, pura-pura dengar, matanya seakan-akan tertuju ke depan, tapi telinganya tidak mau mendengar. Padahal firman Tuhan katakan iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, begitu banyak hari ini kita lebih senang mendengar cerita, mendengar YouTube Bapak Ibu dan Saudara yang tidak ada hubungannya dengan firman Tuhan, yang tidak bisa memberikan pertumbuhan iman kita. Kita lebih senang dengan hal-hal yang menyenangkan telinga kita Bapak Ibu dan Saudara. Tapi saya mau katakan, belajarlah jangan seperti Firaun yang menolak firman Tuhan. Karena orang yang menolak firman Tuhan, imannya tidak akan pernah bertumbuh. Nah, ini berbahaya Bapak Ibu dan Saudara. Untuk perkembangan rohani, pertumbuhan rohani, kemajuan kerohanian, militansi kerohanian tidak akan pernah bertumbuh kalau tidak mau dengar firman Tuhan. Begitu banyak orang hari ini menolak firman Tuhan, dan apa yang terjadi? Hidupnya tidak pernah merasakan damai sejahtera Bapak Ibu dan Saudara. Mungkin dia bisa memiliki segalanya, tapi dia tidak memiliki damai di dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Kenapa? Kebenaran yang daripada Tuhan, yang firman Tuhan akan menumbuhkan damai sejahtera. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kalau bertanya, loh kok dia sepertinya hidupnya enak saja? Ya mungkin dia enak secara jasmani, tapi tidak damai, tidak tenang. Bapak Ibu dan Saudara, makin banyak kekayaan, pastinya Bapak Ibu secara ekonomi juga hutangnya banyak Bapak Ibu dan Saudara, kebutuhannya banyak, tanggung jawabnya jauh lebih besar Bapak Ibu dan Saudara. Dan saya mau katakan hari ini, kita perlu firman Tuhan untuk mengisi hidup kita, menumbuhkan iman kita, membuat kita semakin kuat teguh, tidak seperti Firaun. Nah, karena ketika dia tidak mendengar, dia menolak firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak mau dengar firman Tuhan, dan dia mendapatkan akibat, konsekuensi Bapak Ibu dan Saudara. Dan yang kedua Bapak Ibu dan Saudara, menolak utusan Tuhan. Ini Bapak Ibu dan Saudara, memang hamba Tuhan juga adalah manusia. Ada lagu ya, aku juga manusia, punya hati, punya rasa. Oh, Bapak dan Saudara. Nah, hamba Tuhan juga adalah manusia Bapak Ibu dan Saudara, tidak lepas dari kekurangan. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, yang kita harus ingat bahwa setiap hamba Tuhan diutus itu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sekalipun dia tidak sempurna, sekalipun dia banyak kekurangan. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, jangan pernah menolak utusan Tuhan untuk menegur kita, menguatkan kita, mendorong kita, memotivasi kita. Karena yang disampaikan adalah firman Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, apa yang ditolak oleh Firaun sehingga ia tidak mendengar firman Tuhan? Buktinya, ia menolak ibadah Bapak Ibu dan Saudara. Menolak ibadah orang Israel yang mau pergi pada gunung untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, dan kemudian untuk memuji Tuhan. Dia tolak Bapak Ibu dan Saudara. Hari ini begitu banyak anak-anak Tuhan dalam gereja, dalam persekutuan, dalam komunitas menolak yang namanya ibadah Bapak Ibu dan Saudara. Mereka lebih senang pergi, kemudian hunting, kemudian healing Bapak Ibu dan Saudara. Entah besok apa, hunter atau apa Bapak Ibu dan Saudara. Tapi saya mau katakan, orang-orang yang menolak ibadah, hidupnya tidak akan pernah mengalami damai sejahtera. Kita sudah melihat begitu banyak orang menolak ibadah Bapak Ibu dan Saudara. Menolak ibadah, apa yang terjadi? Yang semula menjadi seorang pejabat kemudian ditangkap dan masuk penjara Bapak Ibu dan Saudara. Mungkin tidak dengan kasus itu, tapi banyak acara. Orang-orang yang menolak ibadah akan mendapatkan konsekuensi. Jadi hari ini Bapak Ibu dan Saudara sahabat Cross dimanapun Anda berada, kalau Anda menolak ibadah, itu artinya Anda menolak firman Tuhan. Karena di dalam ibadah itu ada firman Tuhan, ada pujian, ada doa, ada keintiman dengan Sang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi yang mengakui dirinya, akulah Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu dan Saudara, jangan pernah menolak ibadah. Kalau Anda menolak ibadah, itu artinya Anda menolak akan kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, demonstrasi kasihnya dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, hati-hati. Kemudian yang keempat Bapak Ibu dan Saudara, menolak mujizat Tuhan. Jadi bukti bahwa Firaun yang tidak mendengar firman, dia tolak itu mujizat. Tuhan sudah kirim Musa dan Harun Bapak Ibu dan Saudara untuk mendemonstrasikan mujizat Tuhan, melakukan mujizat. Dia tolak, dia nggak percaya. Apaan itu? Dan apa yang terjadi? Dia kemudian mengundang ahli-ahli yang ada di Mesir dan juga melakukan hal yang sama. Dalam tulah yang pertama ini Bapak Ibu dan Saudara, Musa diizinkan Tuhan untuk membuat apa? Air menjadi darah Bapak Ibu dan Saudara. Semua tanah
Mesir Bapak Ibu dan Saudara, airnya Bapak Ibu dan Saudara berubah menjadi darah Bapak Ibu dan Saudara, sehingga untuk minum, untuk mandi, untuk yang adalah kebutuhan pokok manusia itu menjadi hilang Bapak Ibu dan Saudara. Artinya kehidupan dihilangkan. Nah sebab Bapak Ibu dan Saudara, apakah merasa kuat kalau satu hari itu tidak minum? Bayangkan kalau kita doa dan puasa, begitu banyak orang mengeluh. Saya tidak kuat Pak Pendeta. Aduh saya cuma kuatnya setengah hari saja. Bagaimana ini? Saya mau katakan kepada kita semua, air adalah kebutuhan pokok manusia. Jadi kalau tidak ada air gimana? Nah ini terjadi Bapak Ibu dan Saudara. Airnya ada tapi jadi darah Bapak Ibu dan Saudara. Nah Bapak Ibu dan Saudara dimanapun Anda berada, suara sahabat Kroci, saya mau katakan, mujizat ini terjadi tapi Firaun menolaknya, tidak percaya. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara, Firaun ini kemudian menolak kuasa Tuhan dan tidak takut atas dampak daripada penolakannya Bapak Ibu dan Saudara. Dan saya mengatakan kepada kita semua bahwa orang-orang seperti ini, seperti Firaun ini, mungkin Firaunnya sudah tidak ada, tapi Firaun yang kecil masih ada sampai sekarang. Pribadi kita juga sama Bapak Ibu dan Saudara, menolak kehadiran Tuhan, menolak firman Tuhan, menolak ibadah, menolak teguran, menolak firman khotbah, menolak kemudian mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, menolak segalanya dalam hidupnya karena merasa sudah kuat, merasa sudah kaya, merasa sudah punya segalanya. Kekayaan itu penting, ya penting Bapak Ibu dan Saudara, tapi Bapak Ibu bukan segala-galanya. Karena kalau Anda kaya dan kemudian menolak Tuhan, itu artinya Anda menolak yang memberikan kekayaan. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau katakan kepada kita semua, Bapak Ibu dan Saudara, mari kita sama-sama jangan meneladani Firaun yang menolak firman Tuhan. Karena orang menolak firman Tuhan artinya dia menolak kehadiran Tuhan, teguran Tuhan, isi hati Tuhan, kehendak Tuhan dia tolak. Itu yang pertama Bapak dan Saudara. Jadi saya mau katakan kepada kita semua, jangan pernah menolak firman Tuhan. Sekali Anda menolak firman Tuhan, iman Anda akan mandek, iman Anda akan berhenti. Kenapa? Orang yang menolak firman Tuhan artinya dia tidak ingin menumbuhkan imannya Bapak dan Saudara. Sama seperti Firaun, diberikan diberikan mujizat, diperlihatkan bagaimana kuasa Tuhan didemonstrasikan lewat hambanya firman Tuhan, lewat hambanya yang diutus, lewat kemudian kerinduan untuk beribadah, dia tolak semua Bapak dan Saudara, tidak peduli sama sekali apa yang terjadi. Dia harus menerima bersama dengan bangsa Mesir satu tulah Bapak Ibu dan Saudara. Tulah menunjukkan bagaimana Tuhan menghukum Bapak Ibu dan Saudara. Sekalipun dia direnggut nyawanya, tapi kemudian merasakan penderitaan. Bayangkan Bapak Ibu dan Saudara, kalau tidak ada air, mandi tidak bisa, akhirnya badan keringatan, gatal-gatal Bapak Ibu dan Saudara, haus, dan banyak lagi Bapak Ibu. Anda tidak bisa masak karena tidak bisa kemudian melakukan aktivitas yang biasa renang, nggak bisa renang, isinya darah Bapak Ibu dan Saudara, tidak bisa. Nah karena itu Bapak Ibu dan Saudara, saya mau katakan suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada, sebagai pengikut Kristus, kewajiban utama kita adalah mendengar firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya ingin katakan kepada kita semua, hal yang kedua yang menarik dan menguatkan pesan bahwa Firaun ini melihat tapi tak percaya. Yang pertama tadi menolak firman Tuhan. Yang kedua yang dia tolak adalah kehadiran Tuhan. Dengan apa? Dengan mengeraskan hatinya. Firaun ini mengeraskan hatinya Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu dan Saudara kalau baca ayat 19 sampai ayat 25, Bapak Ibu dan Saudara akan menemukan bagaimana Firaun itu begitu mengeraskan hatinya. Artinya apa? Firaun sedang menyombongkan dirinya, angkuh, kemudian tidak peduli, tidak care sama sekali. Bahkan dia tidak ingin tahu tentang hal tersebut Bapak Ibu dan Saudara, tidak percaya sama sekali. Karena apa? Dia merasa sudah sanggup melakukan banyak hal. Dia sudah memiliki kekuasaan, dia memiliki area kekuasaan, otoritas. Dia bisa melakukan apa saja dengan perkataannya, dengan keinginannya Bapak Ibu dan Saudara. Sehingga apa? Dia melupakan di atas kerajaannya, tahtanya sebagai raja, ada raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Allah yang pencipta langit dan bumi. Kesombongan, keangkuhan ini yang kemudian menjatuhkan Firaun, menghancurkan hidupnya dan bangsanya Bapak Ibu dan Saudara. Begitu egoisnya. Nah mari kita buktikan. Apa buktinya bahwa Firaun ini mengeraskan hatinya?
Bapak Ibu dan Saudara, dalam ayat 19 sampai 21, Bapak Ibu dan Saudara akan menemukan bukti yang pertama bahwa Firaun ini mengeraskan hatinya. Yaitu apa? Firaun menganggap sepele. Jadi dilepeh, Bapak, dibias. Dianggap biasa. Nggak ngefek, Bapak dan Saudara. Tentang apa? Tentang demonstrasi kuasa Tuhan. Jadi kuasa Tuhan dibuktikan di depan matanya, sekalipun lewat tulah air menjadi darah. Dia pikir anak buah saya juga bisa melakukannya, Bapak Ibu dan Saudara. Di masa-masa kini, anak-anak Bapak Ibu dan Saudara di dalam gereja, dalam persekutuan dan komunitas, anak-anak Tuhan, anak-anak dalam keluarga Kristen sekarang ini begitu tidak mempedulikan akan firman Tuhan, akan kehendak Tuhan, akan kehadiran Tuhan, akan isi hati Tuhan. Kenapa? Dia merasa bisa melakukan segala sesuatunya dari dalam dirinya sendiri. Kemampuan teknologi, internet sekalian, Bapak Ibu Saudara, membuat kemudian orang melupakan Tuhan dalam hidupnya. Padahal Tuhan katakan, jangan lupakan Tuhan dalam hidup, karena engkau melupakan Tuhan, maka engkau akan sombong. Dan hari ini kita bisa melihat bahwa Firaun mengeraskan hatinya, berdampak kepada apa? Pribadinya dan karakternya menjadi sombong, angkuh, ego dan diri sendiri, maunya menang sendiri dan tidak mau merasakan kepahitan dan penderitaan bangsanya sendiri. Ini luar biasa, Bapak Ibu dan Saudara. Yang kedua, Firaun menyamakan kuasa Tuhan itu dengan ahli-ahli ahli-ahli nujum yang ada di Mesir, dengan mantra-mantra orang-orang Mesir, Bapak Ibu dan Saudara. Sehingga apa? Dia merasa bahwa ya kalau Musa dan Harun bisa melakukan ini, orang-orang saya juga bisa. Itu artinya dia sombong. Dia merasa, apa sih Tuhan itu siapa sih, Musa itu siapa sih, nggak peduli, gue nggak mau tahu. Saya mau katakan, Bapak Ibu dan Saudara, betapa kita juga kadang seperti itu tanpa disadari. Mungkin kita tidak mengatakannya, tapi tanpa kita sadari kita melakukan hal yang sama. Kuasa Tuhannya dalam hidup kita, tapi kita merasa bahwa saya juga bisa melakukannya. Saya mau katakan, ini hal yang paling berbahaya dalam hidup kita. Di zaman ini begitu banyak orang kemudian meninggalkan Tuhan karena merasa bahwa di luar Tuhan juga pun dia dapat mendapatkan segala sesuatunya. Tapi saya mau katakan, di luar Tuhan kita tidak bisa mendapatkan segala-galanya. Karena hanya di dalam Tuhan kita bisa mendapatkan segalanya, menikmati damai sejahtera dan semua kemuliaan Tuhan, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh ada di dalam Dia. Suara sahabat Koci itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, Firaun juga menganggap kehadiran Musa dan Harun itu Bapak Ibu dan Saudara, itu bukan sesuatu yang harus diperhatikan, bukan sesuatu yang harus kemudian wow gitu, tidak, Bapak Ibu dan Saudara. Firaun menganggap itu biasa, angin lalu saja. Jadi dia tidak mau merasa terbebani, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, hari ini kita juga sama. Begitu banyak orang Kristen kemudian tidak mau terbebani dengan pelayanan, tidak mau terbebani ikut ke gereja, tidak mau, karena menghindari tanggung jawab. Apalagi kalau sudah berbicara tentang persepuluhan, haleluya, kemudian berbicara tentang jadwal, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Apalagi kalau dalam gereja, persekutuan dan komunitas, pelayan Tuhan tidak boleh merokok. Ini contoh ya. Pelayan Tuhan tidak boleh kemudian minum minuman keras, tidak boleh kemudian pelayan Tuhan punya istri lebih dari satu, pelayan Tuhan tidak boleh punya suami lebih dari satu, tidak boleh selingkuh, tidak. Wow, dan sudah ada di dalam gereja kekristenan itu begitu banyak aturannya, Bapak, dan orang tidak mau peduli, tidak mau ambil itu, tidak mau bersentuhan dengan itu. Artinya tidak mau bertanggung jawab. Kenapa? Menganggap dirinya tidak memerlukan, Bapak dan Saudara. Dan yang kemudian kelima, Bapak dan Saudara, Firaun juga berpaling. Artinya apa? Dia tidak mau kemudian tidak mau care, tidak mau kemudian ingin tahu, tidak kemudian punya hati sama sekali. Bahkan bangsanya sendiri, orang-orang Mesir yang menderita, dia tidak mau tahu, dia tidak mau menganggapnya, Bapak dan Saudara. Saya mau katakan, ini berbahaya. Dalam gereja juga sama. Kadang kita menikmati berkat Tuhan, tapi kita tidak peduli terhadap tetangga kita, terhadap pembantu kita yang ada di rumah yang menolong kita, terhadap orang-orang yang miskin, terhadap orang-orang yang sakit, terhadap orang-orang yang tidak mampu, Bapak dan Saudara. Lewat diakonia kita lebih membanggakan berapa banyak persepuluhan yang saya berikan untuk Tuhan.
lalu kemudian dengan bangga kita harus ditulis nama kita di warta jemaat. Ini kan pelaporan, ini pertanggungjawaban. Wah, tidak salah Bapak Ibu dan Saudara. Tapi kalau itu dengan tujuan untuk membanggakan diri, menyombongkan diri, wah biar disebut orang rohani, orang paling tekun, orang yang kemudian benar-benar memperhatikan pelayanan Tuhan. Saya mau katakan tidak salah Anda memberi. Tapi kalau dengan maksud dan tujuan yang salah Bapak Ibu dan Saudara, Anda sama saja dengan Firaun Bapak Ibu dan Saudara. Tidak peduli Bapak Ibu dan Saudara. Saya mau katakan hari ini kepada kita semua, suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita hilangkan karakter yang kemudian tidak mau mendengar firman Tuhan, yang kemudian mengeraskan hati, yang penuh dengan kesombongan, keangkuhan. Karena orang yang sombong rohani, orang yang sombong dalam hidupnya, angkuh Bapak Ibu, ego Bapak Ibu sudah tidak akan melihat kuasa Tuhan dengan sempurna. Dia mungkin merasa itu mujizat, tapi dia tidak akan merasakan damai sejahtera. Saya mengatakan kepada suara sahabat Kroci, Anda melihat tapi tak percaya, Anda sama dengan Firaun. Tapi saya mau katakan kepada kita semua satu lagu yang saya sangat senang sekali. Laku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kesetiaan Anda harus diuji dengan mendengar firman Tuhan dan penuh dengan kerendahan hati. Karena orang yang mengeraskan hati pasti dia tidak mau taat, tidak mau takluk, tidak ada ketundukan terhadap kuasa Tuhan, tidak ada ketundukan kepada perintah Tuhan, aturan Tuhan, kehendak Tuhan, kerinduan hati Tuhan. Dan saya mengatakan orang-orang tersebut tidak layak memiliki kerajaan surga. Dan hari ini kepada kita semua suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama untuk kemudian mendengar firman Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat, percayalah, karena di dalam Yesus Kristus ada kepastian, ada keyakinan, ada ketekunan, ada sesuatu yang luar biasa. Dan kemudian ubah karakter Anda Bapak Ibu dan Saudara seperti karakter Kristus yang benar-benar penuh dengan kerendahan hati, sama seperti ketika dia meninggalkan tahtanya, kemudian turun ke bumi, kemudian rela untuk kemudian disalibkan. Dan Bapak Ibu dan Saudara, salibnya itu kemudian membawa kita kepada keselamatan. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara, saya mengatakan kepada kita semua, firman Tuhan mengingatkan kita, melihat tapi tak percaya, kita sama dengan Firaun. Karena itu dengar firman Tuhan dan punyalah hati yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Shalom Elohim Besem Hamasya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jangan lupa Bapak Ibu dan Saudara mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di Suara Sahabat Kroci. Bisa kemudian lewat like dan subscribe. Bisa juga mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan dengan mendukung dana ataupun doa atau apapun Bapak Ibu dan Saudara. Dan Bapak Ibu dan Saudara bisa juga menyampaikan pokok-pokok doa kepada kami untuk kami bisa mendukungnya dalam doa. Karena di dalam persekutuan dengan Tuhan kita harus saling mendukung. Kita saudara di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sampai bertemu dalam pembahasan kebenaran firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.